Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani dengan NIM 29020500004, prodi akuntansi, dengan mata kuliah Artificial Intelligence 4, dengan dosen pengampu Ibu Eti Idayani MPD. Generate dan tes Simple Hill Climbing, Steepest Ascent Hill Climbing, Best Field Search. Heuristik atau information. Kata heuristik berasal dari sebuah kata bahasa Yunani, yaitu heurisken, yang berarti mencari atau menemukan. Sebagian orang menggunakan kata heuristik sebagai lawan kata algoritmik, di mana kata heuristik ini diartikan sebagai satu proses yang mungkin dapat menyelesaikan suatu masalah, tetapi tidak ada jaminan bahwa solusi yang dicari selalu dapat ditemukan. Berikut ini sekilas 3 metode yang tergolong heuristic search. A. Generate and test atau bangkitkan dan uji. B. Best fit search. Yang C. Hill climbing atau pendakian bukit yang terdiri dari 1. Simple hill climbing. Yang kedua, steepest ascent hill climbing. Generate and test atau GT adalah metode yang paling sederhana dalam teknik pencarian heuristik. Jika pembangkitan sebuah solusi yang mungkin A. Possible solution dikerjakan secara sistematis, maka prosedur ini menjamin akan menemukan solusinya. Flowchart generate and test. Alur untuk generate and test tersebut adalah 1. Bangkitkan suatu solusi yang mungkin. 2. Uji untuk melihat apakah node tersebut benar-benar merupakan solusinya. 3. Jika solusi telah diperoleh, maka keluar. Jika tidak, maka ulangi kembali langkah pertama. Best fit search. Langkah-langkah yang dilakukan oleh algoritma best fit search. 1. Bangkitkan node A, kemudian semua suksesor A dibangkitkan dan dicari cost paling minimal. 2. Node B terpilih karena memiliki cost paling rendah, yakni 2. 3. Semua suksesor B dibangkitkan. 4. Cost node H paling kecil dibandingkan cost node C, E, F, dan J. Hill climbing search. Metode ini merupakan variasi dari depth fit search. Terdapat 2 jenis AC yang sedikit berbeda, yakni 1. Simple hill climbing atau JH sederhana. 2. Steepest ascent hill climbing atau AC dengan kemiringan yang paling tajam atau curam. Tahap-tahap sampai diperoleh goal state atau sampai tidak ada lagi operator atau state yang ingin digunakan. 1. Pilih operator bebas untuk digunakan sebagai current state. 2. Evolusi current state dan dapatkan semua suksesor untuk dijadikan sebagai next state. 3. Jika ada satu suksesor yang ditemukan memiliki nilai terbaik dari current state-nya, maka gunakan suksesor itu menjadi new current state. Tabu set dan simulated annealing. Apa itu tabu set? Tabu set pertama kali diperkenalkan oleh Glover sekitar tahun 1986. Glover menyatakan bahwa tabu set adalah salah satu prosedur meta heuristik tingkat tinggi untuk penyelesaian permasalahan optimasi kombinatorial. Gendrau et al. 1998 menyatakan bahwa tabu set adalah pendekatan yang paling efektif untuk pemecahan masalah penentuan rute kendaraan. Apa itu simulated annealing? Simulated annealing adalah salah satu algoritma untuk organisasi yang bersifat generik. Nama annealing berasal dari keilmuan metalurgi, di mana proses tersebut akan berusaha mencari suatu posisi suhu tertentu yang optimal untuk mengurangi kerusakan dan menambah ukuran kristal di dalam suatu material. Fenomena annealing didasari pada logika proses annealing yang umum dipakai pada teknologi metalurgi. Fenomena adanya variasi perubahan level energi sebagai fungsi temperatur. Konsep berpikir simulated annealing. A. Dalam grafik
terlihat penurunan energi mengalami fenomena sedikit aneh. B. Kondisi E pada T1 dianalogikan sebagai titik lokal optimum 1, sedangkan pada saat T2 dianalogikan sebagai lokal optimum 2. Yang C. Konsep optimum dijalankan dengan cara merubah atau menaikkan nilai untuk mendapatkan suatu kondisi di mana E menurun. Sistem pakar didefinisikan sebagai sistem pakar atau yang dikenal sebagai expert system, merupakan suatu program komputer atau sistem informasi yang di dalamnya mengandung berbagai pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia yang berhubungan dengan suatu bidang dan biasanya cenderung spesifik. Struktur sistem pakar. Sistem pakar terdiri atas dua bagian. 1. Lingkungan pengembangan, 2. Lingkungan konsultasi. Komponen sistem pakar adalah 1. Basis pengetahuan, 2. Basis data, 3. Mesin inferensi, 4. Antarmuka pemakai, 5. Akuisisi pengetahuan, 6. Workplace. Aplikasi sistem pakar: Shopee, Folio, Prospector, Dendral, DeepMeter Advisor, Machine, Delta, Fujilogi, Logic. Definisi logika Fuji Logic adalah peningkatan dari logika boolean yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagai contoh. Aplikasi Fuji Logic: mobil, kereta bawah tanah, dan mesin cuci. Logika Fuji atau Fuji Logic untuk masalah pengertian logika Fuji merupakan bentuk logika bernilai banyak yang mungkin memiliki nilai kebenaran variabel dalam bilangan rel antara 0 dan 1. Kelebihan dan kekurangan logika Fuji. Kelebihannya: 1. Sistem yang dibangun dengan logika Fuji dapat bekerja dengan berbagai jenis input. 2. Rancangan sistem logika Fuji mudah dan dapat dimengerti. 3. Logika Fuji hadir konsep matematika dari teori himpunan dan penalarannya cukup sederhana. 4. Dapat memberikan solusi yang sangat efisien untuk masalah kompleks. 5. Logika Fuji dapat dikodekan menggunakan lebih sedikit data. Yang keenam, algoritma ini fleksibel dan aturannya dapat dimodifikasi. Adapun kekurangannya: 1. Kekurangan sistem dapat terganggu. 2. Tidak ada pendekatan sistematis tunggal untuk memecahkan masalah. 3. Kelemahan yang paling utama bahwa algoritma ini sepenuhnya bergantung pada pengetahuan dan keahlian manusia. Yang keempat, harus memperbarui sistem secara teratur. Kelima, algoritma ini tidak dapat mengenali pembelajaran mesin atau jaringan saraf. Dan yang keenam, algoritma memerlukan banyak pengujian untuk validasi dan verifikasi. Pada dasarnya ada 4 bagian dalam arsitektur sistem logika Fuji, yakni 1. Rule base, 2. Fujification, 3. Inference engine, 4. Defusifikasi. Kegunaan dan penerapan logika Fuji: 1. Medis, 2. Sistem transportasi, 3. Pertahanan, 4. Industri, 5. Kontrol angkatan laut. Sistem inferensi Fuji adalah sistem yang dapat melakukan penalaran dengan prinsip serupa manusia melakukan penalaran dengan nalurinya. Hellman 2011. Komponen-komponen utama aturan Fuji: Fujification, inferensi, defusification. Jaringan saraf tiruan atau JST, Artificial Neural Network. Sejarah dan definisi jaringan saraf artivisual atau JST. Jaringan saraf tiruan dibuat pertama kali pada tahun 1943 oleh neuropsikologis Aaron McMillan dan logician Walter Fitz. Namun teknologi yang tersedia pada saat itu belum memungkinkan mereka berbuat lebih jauh. Arsitektur jaringan: jaringan saraf tiruan: 1. Jaringan dengan lapisan tunggal, 2. Jaringan dengan banyak lapisan, yang ketiga jaringan dengan lapisan kompetitif. Fungsi aktivasi jaringan saraf tiruan: 1. Hard limit, 2. Symmetric hard limit, 3. Threshold, 4. Bipolar threshold, 5. Linear, 6. Sigmoid bilinear, 7. Sigmoid bipolar.
Hebbian atau Heb adalah aturan pembelajaran yang paling tua dan paling terkenal dari semua aturan pembelajaran. Dinamakan Hebbian karena penemunya adalah seorang neuropsikolog Donald Hebb 1949. Metode Delta Rule merupakan aturan yang berdasarkan pada ide sederhana. Dalam penelitian ini, Delta Rule digunakan sebagai metode yang membantu komputer dalam proses pembelajaran. Metode perseptron. Metode perseptron merupakan metode pembelajaran dengan pengawasan dalam sistem jaringan saraf. Metode perseptron juga merupakan salah satu dari metode jaringan saraf tiruan. Metode jaringan perseptron ditemukan oleh Rosenberg 1962 dan Minsky-Papert 1969. Algoritma genetika. Sejarah algoritma genetika. Algoritma genetika pertama kali ditemukan oleh John Holland dari Universitas Michigan pada tahun 1970-an di New York, Amerika Serikat. Definisinya, algoritma genetika adalah algoritma komputasi yang diinspirasi teori evolusi yang kemudian diadopsi menjadi algoritma komputasi yang bisa digunakan untuk memecahkan suatu pencarian nilai dalam sebuah masalah optimasi. Adapun struktur algoritma genetika, populasi, kromosom, generasi, fungsi fitness, upstream, mutasi. Komponen algoritma genetika, teknik penyandian, prosedur inisialisasi, fungsi evaluasi, seleksi, operator genetika, penemuan parameter. Adapun beberapa hal yang harus dilakukan dalam algoritma genetika: mendefinisikan individu, mendefinisikan nilai fitness, pembangkitan populasi awal, seleksi dan perkawinan silang. Aplikasi algoritma genetika. Aplikasi GA untuk mencari nilai maksimal dari suatu fungsi. Aplikasi GA untuk penyelesaian TSP. Aplikasi GA untuk optimasi radio base station. Aplikasi GA pada peramalan data time series. Aplikasi GA untuk mencari kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.